Tantangannya bukan dari orang-orang yang jauh guys, tapi orang-orang terdekat rata-rata. Tapi yang saya hadapi selama ini, itu 90% itu, ngejek lah gitu ya. Misalnya gini, "Ye YouTuber, udah gaji berapa sekarang?" Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Wito Salau. Oke guys, saya kali ini akan membagi pengalaman beberapa tahun menjadi YouTuber. Jadi ini pengalaman yang buruk lah ya. Mungkin teman-teman juga sebagai YouTuber pemula mungkin, dan saya bilang pasti kali ya, mengalami hal yang tidak menyenangkan ini, yaitu olok-olokan dari teman-teman atau orang-orang terdekat kalian. Misalnya gini, "Ye YouTuber, udah gaji berapa sekarang?" Waduh. Apabila teman-teman mendapatkan pertanyaan itu, rasanya gimana gitu ya. Mungkin teman-teman juga kesel gitu ya, karena pertanyaan itu sebenarnya mengolok-olok teman-teman. Ya mungkin hanya sekian persen yang bertanya karena ingin membuat YouTube juga. Tapi saya kira mungkin 90% itu ngejek kali ya. Ya gimana yang jawabnya ya? Karena memang channel saya saat sekarang ini memang masih kecil banget. Subscriber baru 7.000, penontonnya puluhan, bukan puluhan ribu ya, tapi puluhan, benar-benar puluhan. Ada yang 24, ada yang 50, dan hanya ada beberapa yang di atas 1000. Nah, jadi gini teman-teman, gaji besar dan kecil dari AdSense itu bergantung pada view dari video kita, bukan dari subscriber. Ya, apabila ada yang nanya ke saya, "Gaji lu berapa sekarang di YouTube?" Saya bilang gini aja sih, kalau dulu saya bilang kecil, di bawah 100.000. Kalau sekarang ada yang nanya lagi, "Gaji lu berapa di YouTube? Udah berapa gaji lu di YouTube? Gaji lu berapa di YouTube? Udah 7.000 subscriber aja nih, pasti gaji lu gede ya, 5 juta." Waduh. Jadi gini guys, jadi memang itulah yang harus kita hadapi, yang memang biasanya apabila kita melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain pada umumnya, dan kita itu ingin maju atau ingin berkembang dengan cara lain, itu pasti banyak sekali tantangannya bukan dari orang-orang yang jauh guys, tapi orang-orang terdekat rata-rata. Tapi itu adalah dibalik tantangan itu adalah motivasi buat kita untuk membuktikan kepada mereka kalau yang kita lakukan ini adalah benar, dan kita sudah merencanakannya step by step. Kita tahu akhirnya gimana, karena kita tahu bahwa YouTube itu sudah banyak yang membuktikan kalau YouTube itu berhasil gitu, ada uangnya. Selain AdSense, kita juga bisa mempromosikan usaha kita, mempromosikan bakat kita, sehingga itu bisa menjadi meningkatkan finansial, dan mungkin bisa jadi menjadi pekerjaan buat kita. Misalnya nih, kita buka bengkel, kita promosikan, bengkel kita laris, YouTube juga dapat. Wah, itu sangat panen raya itu. Tapi memang tidak semudah itu teman-teman. Tidak semudah itu. Seperti halnya dulu sangat booming sekali, dan juga sekarang kali ya, booming kita entrepreneur, kita jadi businessman. Nanti businessman itu akan kaya raya, bisa beli rumah bagus, mobil bagus. Tapi bisnis atau entrepreneur itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak perjuangan-perjuangan yang mungkin kita tidak menyangka. Dan begitu juga YouTube. Jadi bagi teman-teman yang menghadapi hal yang sama, misalnya nih ketemu teman lama, "Ye YouTuber, ngevlog dong, gaji dari YouTube lu berapa?" Ujung-ujung pasti itu, "Gaji YouTube lu berapa? Gaji YouTube lu berapa?" Ya saya itu pasti ngeledek sih, kecuali nih ada teman-teman yang juga lagi bikin channel, dia nanya ke kita,
dari nadanya itu pengen motivasi gitu, bukan menjatuhkan, itu beda lagi. Tapi yang saya hadapi selama ini itu 90% itu ngejek lah gitu ya. Tapi saya tidak begitu terpengaruh dengan itu, walaupun agak gimana gitu kan. Nanti akan saya buktikan apakah ini hanya kerjaan atau kerjaan orang-orang alay yang bikin YouTube, atau ini sebenarnya adalah potensi yang besar. Jadi teman-teman yang ngejek saya, kita lihat berapa tahun ke depan Anda akan nanya-nanya ke saya, akan bertanya-tanya ke saya bagaimana cara membuat YouTube, bagaimana cara membangun channel YouTube. Ingat saja, tapi nanti akan saya ajarkan, nanti akan saya kasih tutorial buat teman-teman. Dan sampai saat sekarang ini saya masih berusaha buat mengajak teman-teman terdekat saya untuk membangun YouTube, karena rata-rata teman-teman terdekat saya itu adalah sosialita gitu lah ya. Instagram mereka followernya banyak, Facebook mereka apalagi. Jadi saya sangat sayang sekali ya lihat teman-teman yang aktif di media sosial tapi tidak aktif di media sosial yang benar-benar adalah masa depannya gitu. Ya, bagi teman-teman yang punya senasib sama saya, mungkin bisa ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Oke, tetap semangat, karena bagi kita-kita YouTuber pemula ini, mari mengejar mimpi melalui YouTube. Kita bisa menjadi pengusaha melalui YouTube. Kita bisa menjadi yang penyanyi terkenal melalui YouTube. Kita bisa menjadi petani yang sukses juga bisa melalui YouTube. Sampai jumpa di kesuksesan beberapa bulan dan tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.